Shalom saudara, selamat bertemu kembali. Saya membawa kabar baik buat saudara, selamat bertemu kembali. Puji Tuhan, saudara sudah berada dalam Kristus. Itu sebabnya ini adalah kabar baik, karena saudara sudah berada dalam Kristus. Yesus tidak jauh dari saudara, ada Roh Kudus dalam diri saudara, yang mengasihi saudara, yang adalah penolong, Roh kebenaran, tinggal di dalam diri saudara selama-lamanya. Saudara sudah di dalam Kristus. Solusi yang saudara butuhkan tidak jauh dari saudara. Karena saudara sudah menjadi satu dengan Kristus. Kristus adalah solusi dari setiap apapun masalah di dunia ini. Dan saudara sudah jadi satu dengan Kristus. Berarti saudara sudah punya solusi. Saudara sudah jadi satu dengan Dia selama-lamanya. Haleluya. Dan saudara dikasihin. Allah mengasihi saudara sebanyak Dia mengasihi Yesus Kristus. Amin, saudara. Haleluya. Kalau Dia tidak mengasihi saudara, tidak menghargai saudara seharga Kristus, Dia tidak akan kirimkan Kristus Yesus sebagai pengganti saudara. Dia hanya akan kirimkan yang lain, yang kurang dari itu. Tapi kenapa Allah mengirimkan Yesus Kristus, firman-Nya yang menjadi manusia? Karena Dia berikan yang terbaik. Amin, saudara. Haleluya. Karena Dia menganggap saudara seharga dengan Kristus. Saudara, haleluya, berharga. Amin, saudara. Haleluya. Itu sebabnya Dia kirimkan Yesus untuk berganti tempat dengan saudara. Haleluya, sehingga apa yang tidak baik yang harusnya saudara dan saya tanggung, Dia yang sudah berganti tempat. Dia yang sudah menjadi dosa, agar kita selamanya dijadikan kebenaran Allah di dalam Kristus. Dia selamanya sudah menjadi kutuk di atas salib, karena keselamatan adalah kekal. Supaya saudara dan saya, haleluya, ditebus selama-lamanya dari segala kutukan. Kutuk hukum Taurat, kutukannya Adam, haleluya, kutukannya Hawa, haleluya, kutuk keturunan, haleluya. Saudara sudah menjadi anak Allah, saudara sudah lahir dari Dia, haleluya. Saudara adalah milik Allah selamanya, haleluya. Saudara adalah milik kepunyaan Dia, Allah yang Maha Kuasa, haleluya, memiliki saudara, saudara dimiliki oleh Dia. Allah telah menyediakan semuanya untuk saudara. Allah selamanya mengasihi saudara. Tidak ada yang bisa memisahkan saudara dan saya, kita semua, dari kasih Allah yang berada dalam Kristus. Tidak ada, termasuk kelemahanmu, termasuk kelalaianmu, haleluya, masa lalumu, tidak bisa memisahkan saudara dari kasih Allah yang berada di dalam Kristus. Amin, saudara. Haleluya. Thank you, Jesus. Puji Tuhan. Haleluya. Saya hari ini mau ingatkan saudara kembali, judulnya adalah haleluya, sehat, sejahtera. Thank you, Jesus. Puji Tuhan. Bahagia, ya, bahagia, sehat, makmur. Amin, saudara. Haleluya. Thank you, Jesus. Puji Tuhan. Wah, panas nih habis hujan. Padahal pasang AC. Jadi hari ini judulnya itu, karena kita semua manusia diciptakan untuk berbahagia. Seperti Allah kita. Allah kita adalah Allah yang berbahagia. Tapi agamawi, ya kan, membuat gambaran Dia jadi tidak benar. Amin, saudara. Makanya Tuhan Yesus bilang, "Hei, aku mengatakan ini supaya sukacitamu penuh." Waktu Dia mau disalib loh. Dia sudah mengatasi salib waktu Dia di Getsemani. Waktu Dia berdoa, "Kehendakmu Bapa, kalau bisa biar ini cawan ini berlalu, tapi jangan kehendakku, kehendakmu Bapa." Waktu Dia berdoa begitu, Dia sudah mengatasi salib buat kita, saudara. Amin, haleluya. Kenapa Dia mengatasi salib? Haleluya. Kenapa kita bilang Dia bisa mengatasi salib? Ya kan, Dia ada sukacita. Dia bisa mengatasi salib. Bagaimana Dia sangat-sangat direndahkan, dihina, dilecehkan, diludahin, disiksa habis-habisan. Kenapa Dia bisa mengatasi itu semua? Karena Dia bisa melihat
bagaimana karena salibnya, karena dia meneguk cawan yang pahit itu, dia melihat saudara diluputkan dari kebinasaan kekal. Saudara dan saya, kita ditebus dari sakit penyakit, ya kan, kengerian kekal, kehancuran, ya kan, berpisah dari Allah dan selama-lamanya. Dia bisa melihat bagaimana kita semua ditebus, saudara. Amin. Itu sebabnya dia bisa mengatasi salib. Dan dia mengatakan kepada murid-muridnya, untuk damaiku, shalomku, aku wariskan kepadamu. Bersukacitalah. Amin, saudara. Haleluya. Dia bilang waktu seorang ibu mau melahirkan, itu saat-saat yang paling berat. Ya kan, harus melahirkan. Ya kan, harus pakai tenaga yang besar sekali. Yaitu antara hidup dan mati. Ya kan, dia mengalami duka cita. Ya kan, tapi setelah itu waktu anaknya lahir, wow, berubah jadi sukacita. Amin, saudara. Jadi baiklah hari ini kita rubah gambaran kita mengenai Allah kita. Kita nggak lagi melihat dia sebagai yang tua, terus dengan janggutnya yang putih, dengan muka yang marah, alis yang mengerenyit, alisnya naik, terus dia bawa apa? Gada atau tongkat mau pukul. Kita rubah gambaran itu. Yang agamawi gambarkan, karena dia bukan Allah, nggak bisa jadi tua. Yesus nggak tua, saudara. Amin. Bahkan Alkitab mengatakan he has the dew of the youth. Dia punya embun kemudaan, kesegaran. Amin. Maka dikatakan kamu tuh seperti taman yang diairi dengan baik. Kamu tuh seperti mata air yang tidak pernah kering. Kok bisa? Karena kita sudah jadi satu sama dia yang tidak akan pernah kering. Amin, saudara. Thank you, Jesus. Bentar, saya minum dulu ya, saudara. Jadi, mari kita terus-menerus perbarui pikiran kita untuk merubah gambaran Allah yang sebenarnya. Haleluya, sebagai pencipta langit dan bumi, dia sudah jadi Bapa kita. Dia adalah Allah yang berbahagia. Dan dia kaya akan rahmat. Dia kaya sekali akan rahmat, penuh kemurahan, kasih karunia. Amin. Dan dia penuh sukacita, damai sejahtera. Makanya dikatakan di hadapanmu, ya kan, ada sukacita senantiasa. In your presence is fullness of joy. Dalam hadiratmu, di hadapanmu ada sukacita yang berlimpah-limpah. Di sebelah kananmu ada nikmat senantiasa. Haleluya. Thank you, Jesus. Haleluya. Dia adalah Allah Bapa segala terang. Tidak ada bayangan sedikit pun karena pertukaran. Tidak ada sedikit pun abu-abu dalam diri Allah. Amin, saudara. Dia adalah Allah yang berbahagia. Makanya sebelum Allah menciptakan jagat raya ini, dunia dengan segala isinya yang begitu mencengangkan, ya kan, bintang-bintang, ya langit, ya kalau sore kita ngelihat, kadang kita jalan sore, waduh, kita sampai wow, ya kan, sampai menahan napas kadang-kadang, saking bagusnya, saudara. Tapi kita mengatakan ini akan diganti dengan yang baru. Wow, ini aja udah dahsyat. Amin. Sebelum itu semua sudah ada di pikirannya Allah. Hal-hal baik, ya kan, dia sudah imajinasikan. Ya sama seperti kita manusia. Sebelum kita ciptakan sesuatu, itu sudah ada di dalam pikiran kita. Ya kan, itu nggak langsung kan. Kita mau bikin rumah, mau bikin apapun juga, sebelum itu sudah ada di pikiran kita. Sudah ada di imajinasi kita. Haleluya. Dan Allah sudah membayangkan, sudah bayangkan gimana supaya manusia bisa enjoy, supaya manusia aku mau ciptakan, ya kan, berikut ini, dia bisa enjoy, dia tidak kekurangan, dia bisa bahagia seperti aku. Amin, saudara. Karena kita diciptakan seperti dia tadinya. Sekarang kita lebih baik. Kita sudah jadi satu sama dia. Hati kita yang baru, roh kita sudah jadi satu sama dia. Kita sudah lahir dari dia, jadi lebih baik. Tapi tunggu dulu ya, saya mau bawa saudara dulu. Ya saudara, kita bayangkan waktu pertama kali Allah menciptakan kita, ya kan, dia penuh sukacita, berarti dia lagi rembukan ini. Kita mau ciptakan seperti gimana? Ya kan, oh dia ciptakan dulu gimana yang di angkasa. Setelah itu dia ciptakan, dia pisahkan air dengan daratan. Kemudian setelah itu dia ciptakan yang lain-lain ya, binatang atau tumbuh-tumbuhan, ya kan. Setelah itu baru semuanya, setelah itu semuanya terakhir baru dia ciptakan manusia.
Kenapa? Karena dia mau pastikan semuanya itu dia ciptakan untuk kesenangannya dia dan untuk kesenangan manusia. Untuk kita nikmatin. Amin. Haleluya. Bukan untuk kita cintain. Untuk kita nikmatin aja. Untuk kita enjoy. Jadi mari kita buang ini semua agamawi yang menjadikan Allah tuh meninggalkan kesan dia kaku, dia legalistik, dia keras, ya kan? Dia jahat, dia sangat susah disenangkan, ya kan? Dia menuntut, ya kan? Kita buang itu. Kita harus tahu dasarnya karena Allah tidak pernah berubah. Allah tidak berubah, saudara. Kalau dari dulu, dari sononya, dia itikadnya baik menciptakan kita. Sekarang dan selamanya dia sama. Makanya dikatakan Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Kalau dia waktu di bumi, kalau sebelum balik waktu kita kejadian aja, Allah tidak pernah menciptakan penyakit, ya kan? Di Taman Eden, ya kan? Tidak ada kutukan, tidak ada kebutuhan di Taman Eden, tidak ada kebencian. Haleluya. Semuanya indah, semuanya baik, dan waktu dia ciptakan manusia jadi sangat baik karena komplit. Dia udah selesai. Dia semua ciptakan itu supaya manusia ikut menikmati sebagai gambaran dirinya. Sekarang pun begitu. Haleluya. Haleluya. Waktu sebelum kita ada, sebelum saudara dan saya ada, ya kan? Yesus Kristus adalah anak domba Allah yang sudah disembelih sebelum dunia dijadikan. Karena Allah tahu, karena Allah menciptakan manusia segambar dengan dia, yaitu manusia punya kemampuan seperti Tuhan untuk milih. Makanya harus dikasih pilihan. Kamu mau ikut siapa? Mau ikut saya atau mau ikut iblis? Harus ada pilihan karena kita diciptakan seperti Tuhan. Kita bukan robot. Amin. Allah tidak mengontrol kita. Makanya buang itu semua agamawi. Semuanya Tuhan, enggak. Ada hal-hal dia tidak bisa. Manusia kita harus ada campur tangan manusia untuk Allah bisa berkarya terus dalam hidup kita di dunia ini. Amin, saudara. Haleluya. Makanya kan orang kalau nggak ngerti kenapa harus ada pohon kehidupan. Karena kita diciptakan seperti dia. Amin. Untuk Allah mau dia sudah mengasihi manusia habis-habisan. Haleluya. Kita diciptakan untuk berbahagia. Seperti dia yang juga berbahagia, penuh sukacita. Ya kan? Di hadiratnya ada kepenuhan sukacita. Di tangan kanannya ada nikmat senantiasa. Kenapa? Haleluya. Manusia ciptakan hal-hal yang bukan hanya kebutuhan kan? Ya kan? Bisa mainan. Haleluya. Bisa ada taman hiburan. Ya kan, ada berapa macam lagu, ya kan, ada berapa macam resep. Bukan hanya kita bisa makan sayuran dan buah-buahan dan daging gitu aja, ada berapa juta resep. Amin, saudara. Ada berapa macam rasa kita bisa nikmatin, saudara. Kenapa? Karena itulah Allah kita. Dia mau kita menikmatin. Dia mau kita menguasain, bukan dikuasain. Amin, haleluya. Dia sudah ciptakan kita seperti dia, berbahagia, berlimpah, enjoy, menikmatin. Haleluya. Wow, berlimpah-limpah. Semuanya udah gak kehitung, saudara. Sampai sekarang pun, wah, ada ketemu lagi nih jenis ikan atau jenis apa di dalam laut. Ada kewokosikindak, ada ketemu binatang lah atau apa, penemuan, bikin lagi, manusia bikin apa lagi. Karena itulah, ya kan, itulah karena Allah kita. Haleluya, menciptakan kita seperti dia. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara pikirkan, waktu di Taman Eden tidak ada kekurangan, tidak ada ketakutan akan kekurangan, tidak ada duri dan onak, tidak ada yang namanya stres, tidak ada penyakit. Orang nggak tahu benar dan salah, saudara. Seperti bayi ya, atau anak yang belum tahu benar atau salah waktu kecil kan, mereka masih bayi itu masih ada keluguan ya, nggak ada sedikit pun di dalam diri bayi, walaupun masih ada masih ada
pembawaan Adam, tapi tidak ada sedikit pun di mana bayi itu akan menyakitin ya, nggak ada. Kita nggak lihat bayi kan, kamu ada masa lalu apa enggak? Ngerti kan? Adam dan Hawa juga seperti itu dulu ya. Mereka tidak tahu yang baik dan buruk. Mereka hanya tahu apa? Baik dan baik dan baik dan baik dan baik. Amin, saudara. Makanya Tuhan bilang, dia kasih pilihan, kamu jangan makan dari ini ya, bukan dari pengetahuan buah yang jahat, amin, tapi dari pengetahuan yang baik dan buruk. Ya kan? Kenapa? Karena dulu manusia tidak diciptakan dengan hati nurani baik atau buruk. Dulu manusia cuma taunya baik, tidak ada kesadaran dosa. Amin, taunya baik. Allah nggak mau manusia hidup dari baik dan buruk, pisah dari dia. Karena akhirnya manusia lebih dikuasai sama yang jahat. Tidak ada kemampuan dari manusia untuk melakukan yang baik sepenuhnya kalau sudah makan buah itu. Jadi pisah dari Allah. Allah tidak mau, tapi dia mengasihin. Allah adalah kasih. Kasih itu tidak mengontrol, saudara. Ya, kasih tidak mengontrol. Allah tidak mengontrol kita. Dia kasih selalu pilihan sama kita. Ya, kalau saudara sudah sempat terpengaruh dengan agamawi, ya kan, saudara dibesarkan latar belakang legalistik, pasti saudara akan sering takut karena ada unsur kontrol, dikontrol gitu loh. Ya kan, ada unsur ketakutan. Kenapa? Karena itulah efek dari pohon pengetahuan yang baik dan buruk. Ya kan? Jadi akhirnya setelah manusia pisah, ya kan, jadi manusia tuh sekarang orang ngajarin ini yang baik begini ya, yang jahat begitu ya. Nggak ada habis-habisnya, saudara. Tapi manusia tidak punya dari diri manusia sendiri kemampuan untuk terus-menerus berbuah yang baik tanpa, ya kan, hidupnya Allah. Makanya Yesus tidak datang untuk merubah orang jahat jadi baik. Karena lebih dari itu, saudara. Kalau soal jahat dan baik, orang-orang tanpa Tuhan pun sampai taraf tertentu bisa berbuat baik kan? Bisa berbuat baik kok. Ya kan? Nggak lahir baru juga bisa berbuat baik. Tapi, haleluya, perbuatan baiknya nggak bisa ngerubah. Tidak menjadikan dia sambung lagi dengan Allah. Hidup lagi dengan Allah. Tidak bisa. Dia akan tetap pisah selamanya dari Allah. Makanya Yesus datang untuk apa? Bukan untuk merubah orang jahat jadi baik, tapi untuk merubah orang mati jadi hidup. Jadi apa? Yang tadinya kita sudah mati, yang tadinya terang terus jadi gelap, kita dihidupkan kembali. Makanya roh manusia adalah pelitanya Tuhan. Kita disambungkan kembali. Amin, saudara. Kita hidup lagi. Dan dari situ ada buah-buah yang baik. Ada buah perbuatan baik kalau kita izinkan terus hidupnya mengalir terus dalam diri kita. Karena kita tahu sebelum kita lahir baru, perbuatan baik apapun yang kita lakukan tidak bisa menjadikan kita ciptaan baru. Tapi sekarang kita yang sudah ciptaan baru, kita bisa izinkan terus hidupnya yang dalam firman-Nya mengubahkan kita. Ya kan, mengubahkan, mengusir keluar ini. Ya kan, daun-daun yang sudah mati dalam hidup kita, di jiwa kita. Kebiasaan cara berpikir yang keliru, imajinasi, ya kan, pikiran, opini, pendapat, emosi yang toksik, yang negatif, itu semua hidupnya itu mengusir itu semua. Kita lebih lagi bisa melihat diri kita yang sebenarnya, dan saat kita melihat dari firman-Nya itu mengubahkan kita. Amin, saudara. Haleluya. Karena Roh Kudus di dalam kita menolong supaya hidupnya Allah lebih mengalir. Ya. Jadi hari ini kita bicara mengenai soal haleluya, sehat. Kita bisa terus berjalan dalam kesehatan ilahi, kesembuhan. Kita bisa terus berjalan di dalam haleluya kemakmuran, peningkatan supranatural, kelegaan yang lebih besar dalam kemakmuran, keberhasilan. Itu bagian dari Taman Eden yang kedua. Karena itu dulu ada di Taman Eden yang pertama, di mana manusia diciptakan kita untuk nomor satu bersekutu, berbahagia, bersama-sama, satu keluarga besar dengan Allah, saling memberkati satu sama lain dengan berkarya. Saya pengen bikin ini supaya yang lain diberkati. Oh enggak, saya mau bikin itu. Jadi saling memberkati, saudara. Haleluya, bersama dengan Allah. Makanya dia pertama-tama dia
yang berinisiatif ya. Ya kan dia bawa binatang ke Adam. Ya kan, kenapa? Karena dia mau manusia bekerja sama dia. Maka dikatakan di Efesus 2, kita diciptakan juga untuk melakukan pekerjaan baik itu yang dia sudah siapkan sebelumnya. Ya kan, pekerjaan baik itu supaya dia mau kita hidup di dalamnya. Kenapa? Karena sebagai manusia, ya kan, kalau kita lihat di Facebook kadang-kadang ada orang yang suka posting-posting, wah ya asik nih jalan-jalan terus, asik nih gini. Tapi kalau seseorang itu hanya hidupnya buat dirinya sendiri, orang itu tidak akan ada kepuasan, sudah. Ya kan, di Facebook orang bisa aja cuma taruh gambar, tapi hatinya tidak mungkin akan ada kepuasan, tidak mungkin akan ada damai. Karena kita tidak diciptakan hanya untuk hidup buat diri kita. Kita diciptakan untuk menikmati dia, berbahagia bersama dia, menikmati kasihnya, hadiratnya. Ya kan, haleluya, thank you Jesus, sukacita yang penuh. Ya kan, setelah itu kita memberkati yang lain satu sama lain dengan talenta yang kita milikin. Ya kan, dengan talenta kita berkarya, kita bikin ini, bikin itu. Aku mau bikin ini, aku ada kerinduan bikin itu dan ini. Semua itu beda-beda. Makanya firman Tuhan bilang, jangan suka banding-bandingin. Harusnya begitu. Tapi karena kejatuhan manusia, wah itu semua berubah. Sekarang talenta itu supaya bisa makan. Ya kan, sekarang yang harusnya diciptakan untuk melayani manusia, untuk manusia nikmatin. Orang saking stres, ya kan, saya waktu di Jepang juga saya lihat orang Jepang tuh ada saat dia menikmatin mungkin ya. Tapi hari-hari itu seperti robot ya, harus kerja, aduh stres, aduh bos saya harus capai target, saya harus jawab, saya perlu ini, saya perlu itu. Akhirnya apa? Cari jalan keluar dengan apa? Minum. Jadi nggak bisa nikmatin. Ada waktunya bisa di bawah sakura, minum-minum nyanyi. Tapi kalau udah balik lagi, stres lagi. Terbatas, cuma sampai di jiwa, tapi hatinya nggak pernah puas. Tapi puji Tuhan saudara, haleluya, thank you Jesus. Yesus sudah datang untuk memberikan hidupnya Allah dan memberikan dalam segala kelimpahan. Dia sudah datang untuk memulihkan apa yang hilang dari manusia. Nomor 1, kebahagiaan itu yang datangnya dari persekutuan dengan Allah. Amin saudara, sebentar ya, saya minum dulu ya saudara. Kepuasan itu, ketentraman, kesejahteraan yang gak bisa dunia beri. Ya kan? Makanya kalau saudara lihat Facebook, lihat media, ingatlah banyak tipuan saudara. Banyak tipuan. Dan itu tidak akan mengenyangkan saudara. Ya kan, biarpun saya kasih gambar kue yang paling lezat di dunia, saudara bisa lihat itu terus. Saudara nggak bisa kenyang dan nggak bisa nikmatin yang sebenarnya. Tapi yang Yesus lakukan itu nyata, ya saudara. Jadi begini saudara ya, salah satunya yang membuat kita bisa lebih lagi berbahagia di dalam Tuhan, kita bisa lebih enjoy, ya kan. Allah mau kekristenan tuh bukan legalistik, agamawi, ritualisme. Itu bukan hidup kekal. Karena hidup kekal kan mengenal dia, satu-satunya Allah yang hidup dan putranya. Ya kan? Mengenal. Ya kan? Itu dari pengenalan itu akan buahnya itu ketaatan iman, ketulusan, buah roh, buah pekerjaan baik. Tapi dasarnya ialah mengenal. Jadi segala sesuatu ada tempatnya, saudara. Makanya haleluya. Saudara, contohnya sehari-hari begini ya. Kita kan setiap hari itu, setiap saat menghirup udara. Kita perlu udara yang segar, ya kan? Kita perlu minum air, kebutuhan nomor 2. Secara contohnya untuk kita, untuk manusia, keberadaan manusia ya. Kita nomor 2 untuk tanda kutip hidup. Ini saya kasih contoh. Ya kan, kita perlu minum. Setelah udara kita perlu minum. Setelah minum kita perlu makan. Udah gitu kita perlu apa? Kita perlu mandi, membersihkan diri kan. Kita setelah itu ada yang lain kan, perlu tempat tinggal. Ya kan, kita perlu juga tenaga, ya kan, untuk kita bisa mengelola supaya nggak kekurangan. Semua itu ada tempatnya kan. Betul kan? Jadi nggak bisa kita hanya menekankan satu bagian terus melalaikan yang lain. Nanti dari situ ada ketidakseimbangan. Nah itu jadi masalah saudara. Di dalam kekristenan juga gitu. Misalnya sekarang begini, ya udah udara penting.
Ya kan mungkin kita ada di tempat yang sangat segar, udaranya bersih, waduh udaranya yang the best deh. Tapi makanannya kita nggak perhatikan. Ya kan makanannya mungkin kurang gizi, ya kan, atau mungkin kalau yang nggak ngerti, atau tunggu sebelum makanan minum dulu. Minumannya nggak diperhatikan. Ya kan, karena yang penting udara. Minumnya kurang. Dulu saya waktu berapa tahun yang lalu, saya tidak tahu bahwa minum air itu penting. Saya nggak tahu. Jadi saya jarang minum. Tapi baru belakangan saya tahu, oh minum itu penting. Minum air itu penting. Jadi nggak bisa cuman udara, air pun harus perlu penting. Terus minum air, ya kan, kalau kita nggak ngerti, saya ya puji Tuhan ya, saya cuman kurang minum. Tapi ada orang yang kayak di Amerika ini, nggak mau minum air tuh nggak ada rasanya. Jadi minumnya soda melulu. Akhirnya berapa tahun kemudian orang itu kena kanker, karena tubuhnya nggak bisa berfungsi normal, jadi lemah. Setelah itu dia percaya Tuhan, dia disembuhkan, dia baru sadar, dia mulai minum air. Ya kan? Jadi kayak gitu. Nah sekarang kalau udaranya baik, sekalipun ya minumannya oke, air juga baik, oke. Tapi makanannya, kalau makanannya nggak diperhatikan, cuman makanannya itu aja, maunya makan daging aja ya, nggak mau makan sayur, ya kan, akhirnya nanti karena nggak seimbang, tidak seimbang, punya masalah di tubuh, karena tubuh kita perlu banyak hal, makanya bagus bervariasi, ya kan, kalau nggak harus minum vitamin, harus apa, ya kan, kayak gitu contohnya, ya kan, kalau nggak perhatikan. Terus juga kalau sudah gitu manusia harus bergerak, karena kalau nggak bergerak, nah repot lagi. Nanti makin lama sering kaku-kaku, ya kan, sering lemas karena kurang bergerak. Ya, semua itu ada tempatnya. Saya nggak ngajar soal itu hari ini ya. Semua itu ada tempatnya, dan kita nggak bisa cuma menekankan satu, terus melalaikan yang lain kan. Karena kalau tidak, nanti di jangka waktu yang panjang ada masalah. Makanya dikatakan di Efesus 6 bahasa Inggrisnya, bicara mengenai perlengkapan senjata rohani, supaya kamu bisa berdiri. Supaya setelah itu, setelah berapa lama, kamu tidak akan kekurangan satu apapun. Wow, kita semakin bertumbuh. Tapi dikatakan, kenakan ya seluruh perlengkapan senjata Allah. Dengan kata lain, bahasa Inggrisnya bilang ini, seimbanglah, be well balanced. Kamu tuh harus seimbang. Karena kalau hidup kita ada ketidakseimbangan, ada hal-hal yang kita tekankan, dan itu bukan yang pokok, saudara. In the long run, di jangka yang lama akan ada masalah. Dan itu bisa mensabotase yang lain. Istilahnya kayak rumah kita. Ya kan, rumah kita mungkin bagus, kita bangun. Tapi kalau ada bagian fondasi kita, ya kan, mungkin dari 100% fondasi, ya kan, mungkin 20%-nya kita abaikan. Atau 30%-nya. Ya, nanti makin lama kan kita terus bangun kan rumah kita, kehidupan kita. Kita semakin lebih lagi, kita bertumbuh, kita tambahin lagi. Tapi kalau fondasinya tidak pernah dibereskan, bagian yang lemah itu, kalau makin ditambahin, saudara, apa yang terjadi? Itu akan roboh. Masalahnya waktu itu roboh, karena itu fondasi, itu akan mempengaruhi yang lain. Amin, saudara. Makanya kita harus izinkan seimbang ya. Itu salah satu rahasia kebahagiaan. Kita perlu seimbang. Ya kan? Jangan cuma menekankan, karena agamawi suka begitu, saudara. Tradisi agamawi. Sering kadang orang ngomong ini, ya menikah, saya ini yang penting, Bu, orang itu mungkin dari sopir, saya pernah ngomong sopir waktu Covid, ya Bu, yang penting sehat kan Bu ya, biar kekurangan juga, yang penting sehat Bu. saya nggak mau argumen sama dia, yang suruh milih siapa? Ya kan, semua itu ada tempatnya. Kenapa cuma sehat? Kalau cuma sehat, kita kurang, kita terus kekurangan, kita bingung atau gimana? Ya tidak bisa, saudara. Semuanya ada tempatnya sendiri, kita nggak usah pilih. Semuanya Allah sudah cover melalui karya Kristus yang sudah selesai dan komplit. Amin, saudara. Semuanya Allah Bapa kita sudah cover. Dia mau kita berbahagia sekarang ini di atas bumi seperti di dalam surga. Amin, saudara. Jadi kalau ada orang bilang, oh Ibu Monica tuh ngomongnya enak sekali ya, gampang sekali ya.
Yang ngomong itu bukan saya, Yesus. Allah yang bekerja melalui Yesus berdoa supaya kerajaanmu datang di atas bumi dalam surga. Sekarang sudah ada kerajaan Dia di tengah-tengah kita. Karena Roh Kudus sudah ada. Dia adalah materainya kita. Dia nolong kita untuk menerima warisan kita. Itu sudah ada di dalam kita. Amin. Dan Allah mau kita menikmatin sekarang. Kita belajar untuk kita mau berbahagia, memilih untuk berbahagia dengan apa? Dengan kita percaya. Sekarang di atas bumi seperti di dalam surga. Dia mau kita menikmati kepenuhan sukacita. Bukan tunggu nanti di surga. Nanti kalau udah gak ada masalah. Tidak, hari ini, harinya keselamatan. Kita bisa memutuskan, saudara bisa catat di buku sana. Hari ini saya memutuskan untuk berbahagia. Kenapa saya berbahagia? Karena firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang diperhitungkan sebagai benar. Ya kan, bukan berdasarkan jeripayanya sendiri. Itu Roma 4. Ya kan, haleluya. Dikatakan haleluya dari ayat 5 sampai 8. Bagi orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Iman saudara kepada Yesus Kristus dan karya yang sudah selesai diperhitungkan sebagai kebenaran. Saudara berbahagia. Saudara nggak usah tunggu sampai manifestasi ini, manifestasi itu. Saudara bisa memutuskan, ya saya berbahagia, saya diberkatin. Kenapa? Karena saya diperhitungkan Allah sebagai benar, bukan berdasarkan perbuatan saya sendiri, bukan berdasarkan kelayakan saya sendiri, bukan berdasarkan jeripaya sendiri. Saya berbahagia yang diberkati karena pelanggaran saya sudah diampuni, dosa-dosa saya sudah ditutupin. Saya berbahagia karena kesalahan saya, dosa saya tidak diperhitungkan kepada saya. Haleluya. Itu sebabnya kita bisa berbahagia. Dari situ kita ada damai. Kita ada damai. Dan saat kita mengucap syukur, kita angkat tangan. Bapak, terima kasih. Saya bisa berbahagia. Saya sudah di dalam Kristus. Saya sudah di Taman Eden yang kedua. Sama juga seperti waktu Taman Eden, malahan jauh lebih baik. Terima kasih Bapak. Semuanya sudah disediakan di dalam Kristus. Engkau sudah menjadi Bapak saya. Kasih-Mu adalah besar. Haleluya, Engkau ada di dalam saya hidup di dalam hadirat-Mu. Haleluya, setiap saat saya bisa menikmati hadirat-Mu, saya bisa menikmati kepenuhan sukacita. Di sebelah tangan kanan-Mu ada kenikmatan senantiasa. Saya bisa menikmati surga di bumi. Haleluya, karena Kristus, terjadilah kehendak-Mu di atas bumi dalam hidup saya, di bumi seperti di dalam surga. Haleluya. Saya bersyukur kehendak-Mu jadi untuk saya, untuk anak-anak saya, untuk bisnis, pekerjaan, pelayanan, semua kehendak-Mu jadi di atas bumi seperti di dalam surga. Amin, saudara. Saya bisa mengalami kepenuhan sukacita, damai sejahtera. Saya nggak usah bergantung sama apa yang dari luar. Ya kan, jika Engkau ada di pihak saya, jika Allah di pihak kita, apa yang bisa dilakukan manusia terhadap aku tidak takut. Apa yang bisa dilakukan manusia terhadap aku saat manusia tidak mengerti aku, saat mereka iblis pakai, ya kan, untuk menyakitin, untuk menakut-takutin atau mengancam. Aku tidak takut karena Allah menyertai aku. Aku sudah lahir dari Dia. Aku adalah orang yang berbahagia. Aku adalah orang yang sudah ditebus selama-lamanya. Amin, saudara. Haleluya, thank you Jesus. Dan kenapa saya ngomong ini? Karena tadi saya udah kasih perumpamaan seperti kita sehari-hari. Ya kan, ada orang-orang yang gak berbahagia hidup ini kalau orang itu tidak menjadikan Yesus dan karya penebusannya sebagai pusat. Orang itu tidak akan bahagia, malah menjadikan segala sesuatu jadi beban, saudara. Jadi beban. Tuhan kasih anak, ya kan, ada orang yang kepingin punya anak, gak dapat anak. Tapi yang punya anak, ya itu jadi beban karena belum punya anak. Terus yang punya anak, anaknya jadi beban. Aduh, saya perlu uang buat sekolah. Aduh, anak saya kok begini ya. Itu jadi beban. Terus kalau udah punya anak jadi beban, dia makin besar, dia beban lagi. Aduh, perlu uang buat kuliah, entar beban lagi. Oh, dia belum menikah, jangan sampai menikah dengan orang yang salah. Padahal Allah memberikan segala sesuatu kepada kita untuk kita nikmatin, bukan untuk jadi beban. Dia ciptakan rumah tangga. Ada suami, ada istri, bukan untuk jadi beban, bukan untuk saling fokus hanya kewajiban saling menuntut. Ya kan, suami, istri dan anak jadi beban. Ntar istri, suami dan anak jadi beban.
Segala sesuatu jadi beban. Kenapa? Karena Yesus Kristus perlu menjadi pusat dalam hidup kita. Bukan suami kita, bukan istri kita, bukan anak kita, bukan bisnis kita, bukan maunya kita. Amin, saudara. Kalau kita rela menjadikan dia penebusan yang kayak tadi, salah satu ayat itu saya sebut. Itu yang jadi utama, pengenalan akan Bapa. Kenapa dia ciptakan kita? Apa tujuannya? Kenapa dulu di Taman Eden kayak apa sih? Dulu nggak ada duri, nggak ada onak. Sekarang kenapa Kristus pakai mahkota duri? Kenapa Yesus disalib? Kalau itu menjadi yang utama, jadi dasar, jadi batu penjuru. Dikatakan batu penjuru itu satu batu yang menopang seluruh bangunan itu. Kalau di Kristus dan penebusannya yang menjadi pusat, saudara, dari situ akan integrated, akan keutuhannya, shalom-shalomnya, akan memelihara yang lain, akan ada pemulihan. Sehingga saudara, haleluya, itu yang dikatakan, segala abu dalam hidupmu jadi keindahan. Makanya Yesus bilang, roh Tuhan ada padaku waktu dia di bumi. Roh Tuhan ada padaku, ia mengurapi aku. Supaya apa? Memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Dia nggak mau kita hidup untuk seperti waktu Adam udah jatuh. Ya kan kita, Tuhan kan tahu saya nggak ada waktu, saya harus ini, bisnis saya harus jadi, saya begini, saya ada utang. Nah itu kan, dia nggak mau. Dia bilang nomor satu kabar baik, rohku Tuhan ada padaku, memberitakan kabar baik. Kalau bahasa Indonesia orang sengsara, orang miskin. Amin. Dia tidak mau kita punya pola pikir, punya pandangan seperti Adam yang belum ditebus. Kita sudah ditebus, kita sudah di dalam dia. Dia sudah pakai mahkota duri, dia sudah jadi miskin supaya kita dijadikan kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi kalau kaya menurut Tuhan itu bukan hanya banyak uang. Ya kan, kalau cuma banyak uang, orang nggak tanpa Yesus pun bisa. Lebih dari itu. Karena berkat Tuhan menjadikan kaya dan dia tidak menambahinya dengan kesusahan. Amin. Dia memberikan kuasa, memperoleh kekayaan. Dia kasih kita ide, kekuatan, kemurahan, ya kan, fasilitas untuk meneguhkan perjanjiannya. Yaitu apa? Supaya segala perjanjiannya perjanjian dengan Abraham. Dalam berkat kamu diberkati. Amin. Di dalam pelipat gandaan, kamu dilipat gandakan. Maksudnya apa? Pengaruh ilahi kita dilipat gandakan. Kita sebagai imam dan raja. Raja itu kan ada yang dia cover. Imam ada yang dia jadi perantara. Amin. Nggak ada raja yang miskin. Amin. Jadi mari kita rubah pola pikir kita. Kita lebih lagi mengerti, haleluya, bahwa kebahagiaan itu tidak dimulai dengan, aduh kalau lihat drama, itu orangnya baik sekali, aduh kalau saya dapat suami seperti itu, coba aja suamiku seperti itu ya, suamiku tuh nggak suka perhatikan aku, boro-boro beliin kembang. Iya kan? Iya kan? Suami saya suka tanam kembang rose. Kenapa? Supaya saya bisa terus-terusan kasih kamu, katanya. Ya kan? Tapi, nah itu semua, itu adalah manusia yang sudah jatuh. Bukan seperti di Taman Eden. Karena kebahagiaan itu mulai dari Allah. Allah kita adalah sumber kebahagiaan. Dia the God of peace. Dia Allah damai sejahtera. Dia the God of shalom. Dia Allah keutuhan. Dia sumber hidup. Makanya di dalam hadiratnya ada kepenuhan sukacita. Saudara minta sukacita. Minta dari dia. Amin, saudara. Haleluya. Jadi kenapa Yesus nomor satu, dia bilang, roh Tuhan ada padaku, mengurapi aku, memberitakan kabar baik nomor dulu kepada orang miskin. Jadi miskinnya bukan hanya miskin materi. Ya kan? Makanya orang yang ngukur dirinya dari dirinya, bikin, aku udah diberkati, lihat aku udah punya rumah, aku udah punya mobil, aku punya tabungan. Bukan begitu. Amin. Kaya menurut Allah itu bukan hanya itu. Karena kita manusia sudah terpuruk dibanding dengan penyediaan Allah. Kita tuh jauh sekali. Jauh, kita masih harus terus bertumbuh, kita masih bisa terus bertumbuh. Amin, saudara. Haleluya. Karena di Taman Eden tidak ada stres, saudara. Tidak ada persaingan, tidak kebencian, tidak ada stres. Tapi ada kenikmatan, ada kebahagiaan. Gimana kita bisa berkarya? Gimana sih kalau kita, saudara punya hobi misalnya, saudara punya hobi apa? Saudara punya hobi main gitar. Saudara, ya kan, main, saudara enjoy.
Ya kan, bukan untuk supaya saudara makan. Kamu harus main ya, kalau nggak dibayar. Nah itu kan beda. Ya kan, karena aduh kalau nggak saya nggak bisa makan. Nah, tapi kalau saudara enjoy, aku mau cuman enjoy, itu kan beda saudara. Sama juga kalau saudara hobi masak. Aduh pengen bikin kue itu ya. Saudara enjoy. Setelah bikin, waduh, jadinya bagus. Wah, orang ikut makan. Wah enak, kamu pinter ya. Kita senang. Nah manusia diciptakan seperti itu. Bukan untuk makan loh, tapi untuk memberkatin yang lain saudara. Itulah ya kan salah satu niatnya, kehendak Allah menciptakan kita. Untuk kita saling memberkati dengan talenta, kemampuan yang kita punya. Makanya dikatakan, kalau yang bekerja janganlah kamu kalau yang mencuri jangan mencuri lagi, bekerja dengan tanganmu supaya kamu dapat supaya kamu bisa memberi kepada yang kekurangan. Karena untuk itu kita diciptakan. Sekarang ini kita harus lihat dengan iman. Makanya dikatakan, roh Tuhan ada padaku untuk mengurapi, memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Ya kan dikatakan di Yesaya 55 juga, bagaimana, hei kamu yang miskin, kamu yang gak punya uang, kamu dengar aku dulu ya. Kamu tahu diri kamu tuh siapa. Amin. Karena kita bukan lagi hidup seperti Adam yang jatuh. Kita sudah anak Allah. Kita sudah dalam kerajaan Dia. Kita nggak lagi melakukan sesuatu untuk hanya sekedar hidup, hanya sekedar bertahan. Itu tidak bahagia, itu tidak enjoy, itu hidup dari tekanan. Jadi bahagianya itu terbatas. Oh ini ya kalau lagi jalan-jalan baru happy. Kalau lagi ini, kalau udah gitu lagi, nggak happy lagi. Tapi Allah mau kita bisa terus-menerus hidup karena kita sudah di dalam Dia, saudara. Ya kan mungkin lebih kurang, lebih sedikit, tapi kita bisa terus hari lepas hari. Ya kan setiap saat kita bisa menimba itu, kita bisa menikmatin Dia. Haleluya, puji Tuhan. Nah ada satu ayat ini, saudara, ya. Makanya saudara perbarui pikiran terus, ya kan, bagaimana kebahagiaan itu mulai waktu saudara dan saya kita menjadikan Yesus Kristus dan penebusannya sebagai batu penjuru yang menopang seluruh hidup kita, sebagai inti, seperti salib itu ya. Salib tengahnya kan Yesus di tengah-tengah. Hubungan kita dengan Allah, salib itu kan selalu bawahnya lebih panjang ya saudara. Maaf saya nggak, salib itu bawahnya lebih panjang, ya kan. Ini gini aja deh, ya kan. Salib itu bawahnya selalu lebih panjang. Kenapa? Itu gambaran antara kita dengan Allah, harusnya kita paling dekat sama Dia. Tapi manusia, salib yang ke samping itu kan lebih pendek. Tapi kalau manusia tidak boleh yang paling dekat. Kita harus cukup dalam, kita harus cukup mengenal Dia secara pribadi. Kita lihat firman-Nya, kita tanya, ya kan? Kita perhatikan, kita mau lebih lagi terbuka. Amin, Yesus di tengah-tengah. Amin, Dia sudah menanggung semuanya. Sekarang saudara sudah di Taman Eden yang kedua. Jangan mau saudara ditipu iblis habis-habisan. Hidup seperti orang yang belum ditebus, seperti orang yang belum punya Bapa surgawi. Saudara sudah menjadi anak Dia. 1 Korintus 3 ayat 1. Betapa besarnya kasih. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Allah kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Dan ini saya bacakan dari haleluya, dari Wahyu 4 saudara. Apa tujuan Allah menciptakan saudara dan saya, menciptakan dunia ini? Ya kan? Dikatakan di sini ayat 11. Engkau layak ya Tuhan untuk menerima glory and honor, kemuliaan dan kehormatan dan kuasa, karena Engkau telah menciptakan segala sesuatu, termasuk karya Eden yang kedua, karya Kristus yang sudah selesai. Dan for your pleasure, untuk kesenanganmu, mereka telah diciptakan. Mereka ada dan mereka telah diciptakan for your pleasure, untuk kesenanganmu. Wow. Haleluya. Kenapa saudara mau punya anak? Ya kan tujuan Allah, manusia kamu beranak cucu, supaya manusia bisa enjoy, bukan jadi beban. Anak itu sebagai kewajiban, harus belajar, harus sekolah, harus ini, harus. Jadi kalau keluarga seperti itu, anak itu besar jadi kaku. Jadi
jadi dia juga nggak bisa enjoy nanti. Kenapa? Karena itu refleksi dari Adam yang sudah jatuh. Amin, saudara. Tapi Allah menciptakan semuanya bagi kesenangan dia. Sama waktu anak kita belikan sepeda roda 3 atau mainan. Itu kan bukan kebutuhan loh. Ya kan, bukan hanya kebutuhan bisa hidup kan. Makanya Allah kasih kita kemampuan untuk bikin mainan, bikin Disneyland. Ada hal-hal yang kita bisa menikmatin, ya kan? Ya kan, jadi waktu kita lihat anak kita main dengan mainan, terus mereka tertawa-tawa, mereka baik-baik, wow, kita juga menikmatin loh. Kita merasa diberkatin, saudara. Mereka apalagi ketawa-ketawa, kita ikut senyum. Dan kita suka ketik-ketik bayi kan, ketik-ketik. Kalau dia ketawa kita senang sekali. Apalagi Bapa kita di surga, saudara. Wow. Alkitab mengatakan di Sefanya ya, dia menenangkan kita dalam kasih-Nya. Allah bernyanyi buat kita, saudara. Saudara tahu nggak? Allah bernyanyi buat kita loh. Nyanyian kemenangan, nyanyian sorak-sorai. Dia bawa kita dengan sukacita. Tapi bagi yang mau terus bertumbuh, berjalan terus dalam jati dirinya, mau rela bertumbuh berubah, itu lebih lagi memberkati dia. Dia bersorak-sorai lebih lagi. Sama juga anak kita. Kita mengasihi semua anak kita ya. Kita nggak akan pernah nolak mereka kan. Mau nggak saudara kalau anak saudara ganti dengan mobil, boleh nggak? Kalau saudara normal kan nggak mau kan. Oh, ini deh pesawat, mau nggak diganti anak saudara dengan pesawat? Saudara, seorang ibu yang miskin aja belum mau loh, nggak mau loh saudara. Enggak, no. Kenapa? Itu anaknya. Amin, saudara. Apalagi Bapak di surga, saudara. Wow. Makanya, saudara, segala sesuatu, juga barang-barang mewah, itu idenya dari Allah, dari Tuhan. Dia yang kasih itu semua. Makanya saya pernah ngomong, jangan pakai sebagai jati diri, karena kita ini mahal, ini mahal. Barang-barang mewah apa itu jangan pernah jati diri. Karena kita tuh nggak dibeli dengan emas dan perak, kita mahal. Kita nggak usah tempel-tempel di diri kita, menaikkan derajat kita. Itu manusia yang belum ditebus untuk menutupin rasa malu. Kita nggak perlu. Kita boleh pakai yang bagus, itu yang bermerek, yang yang kuat. Saya suka barang yang berkualitas loh. Amin, saudara. Tapi itu bukan jati diri kita. Kita nggak usah jadi gengsi. Itu menunjukkan kita belum diteguhkan atas jati diri kita. Kita belum jadikan Yesus sebagai batu penjuru. Karena kalau kita jadikan Yesus sebagai batu penjuru, ya kan kita ke situ ya. Ini udah mau selesai ya. Saya nggak mau lama-lama, saudara. Kayaknya ini ini perlu berapa kali ya kita terus-menerus perbarui pikiran kita ya, saudara. Tadi saya sudah sebut Roma pasal 4 ayat 5 sampai 8. Sekarang saya sebut Roma pasal 9. Dikatakan di sini. Saya lihat bahasa Indonesianya aja deh ya. Ini saya biasa baca bahasa Inggrisnya, saudara. Thank you, Jesus. Wow, saudara, kalau saudara terus kita perbarui pikiran kita, saudara. Wow, kita bisa mengalir, saudara. Jadi nggak susah. Sesuatu yang mengalir itu ringan, ya kan? Kalau barang yang berat, ya kan, ntar nggak bisa ngalir kan? Jadi hati kita tuh ada kedamaian, keteguhan ya. Saya bacakan di sini Roma 9. Ini bicara bagaimana dari ayat 10. Haleluya. Jika demikian, apakah yang hendak kita Roma pasal 9 ayat 30 ya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran, sebetulnya mengejar kebenaran di sini harusnya diterjemahkan sebagai anugerah kebenaran, ya kan? Penyelamat, penebus, ditebus, penebusan ya, telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Jadi apakah yang kita katakan bangsa-bangsa lain, saudara dan saya yang bukan orang Yahudi, kita tidak mengejar anugerah kebenaran, kita bahkan tidak kejar. Kenapa? Karena kita nggak tahu kan. Itu diberitakan sama kita, baru kita terima dengan iman. Yaitu telah beroleh, kita kemudian dengar Injil, kita dapat dibenarkan karena iman.
yaitu kebenaran karena iman. Saudara dan saya, kita dibenarkan karena iman, bukan karena jeripayah kita sendiri. Maka dikatakan Efesus 2, oleh kasih karunia melalui iman kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Berapa lama pun kita sudah jadi Kristen, jangan pernah kita bermegah karena diri kita sendiri. Karena pelayanan kita, pengorbanan kita nggak bisa. Karena kita selamanya dibenarkan oleh karena kasih karunia. Itu sama sekali bukan usaha kita. Amin, saudara. Jadi kita sudah beroleh kebenaran karena iman. Saudara sudah dilayakkan, makanya berbahagialah saudara dan saya. Karena selamanya kita sudah dibenarkan melalui iman. Karena Yesus, karena kasih karunia. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatang kebenaran. Mereka kan ada hukum perjanjian di bawah hukum Taurat. Kayak Daud, ada perjanjian di bawah hukum Taurat. Kalau kamu udah melanggar, kamu harus bawa domba, kamu harus persembahkan korban binatang. Ya kan? Itu hukum itu sudah diberikan untuk menolong mereka. Hukum Taurat itu tidak bisa menyelamatkan. Itu dikasih untuk menolong mereka sadar mereka tidak mampu, bahwa kamu perlu penebus. Sama seperti Ayub. Ayub minta penebus, saya perlu penebus, saya perlu perantara. Doanya Ayub sudah dijawab. Makanya dari situ Abraham, ya kan, haleluya, percaya kepada Injil. Amin, saudara, haleluya. Sekarang kita tidak akan lagi mengalami seperti Ayub, karena kita sudah, haleluya, punya penebus. Maaf, belok sedikit ya kan. Jadi orang Israel kenapa sudah dikasih hukum Taurat untuk nolong mereka sadar saya nggak mampu, ya kan? Tapi mereka nyangkut di situ, ya kan? Mereka tetap mengandalkan hukum Taurat, mengandalkan. Padahal sekarang udah tidak ada lagi persembahan, bener kan? Sekarang di Israel mereka nggak persembahkan darah binatang lagi kan, ya kan? Tidak sampai kepada hukum itu, ya kan? Haleluya. Hukum apa? Hukum, yaitu hukum dibenarkan oleh iman. Mereka nggak sampai, ya kan? Mengapa tidak? Kenapa tidak sampai? Ya, jadi ini jadikan batu penjuru buat saudara dan saya, sehingga kita hidup seimbang, saudara. Kita nggak tekanan ini, yang ini dilalaikan, entar keluarga dijadikan pusat, entar yang lain nggak pernah ada waktu, entar bisnis jadi pusat, nggak ada waktu, entar apalagi jadi pusat. Seperti hidupnya nggak seimbang. Kita bisa seimbang. Amin, saudara. Entar pelayanan, tapi perkawinannya nggak dipelihara, ya kan, nggak seimbang. Entar pelayanan anaknya sendiri nggak diajar, nggak seimbang. Nah itu kan nggak seimbang, ya kan? Seperti orang, nah kita ini soalnya bicara mengenai batu penjuru. Mengatakan tidak, karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tapi karena perbuatan. Kalau kita sampai selalu sibuk, kita nggak bisa mengutamakan pengenalan akan Bapa dan Putranya sebagai prioritas kita. Kita sedang membangun hidup kita di atas fondasi, bukan atas karya Kristus loh. Ada yang lain. Ya, jadi fondasinya sebagian oke, sebagian nggak oke. Ya kan? Kenapa mereka nggak bisa terima? Ya kan? Karena mengejarnya bukan karena iman, tapi karena perbuatan. Kalau kita mulai mementingkan perbuatan kita dulu, bukan iman kita, jadi perbuatan kita, ya kan, kegiatan, ya kan, segala sesuatu, pelayanan, doa, itu semua perbuatan. Itu semua perbuatan, saudara. Ya kan, karena doa tanpa iman, itu nggak ada gunanya. Pelayanan, ada yang melayanan bukan karena iman pada Kristus, tapi ada alasan lain. Ada juga perbuatan, yang penting kan saya udah kerja, saya udah kasih perpuluhan, saya udah kasih persembahan, udah Tuhan juga tahu. Nah, itu kan perbuatan. Jadi saya kan udah ke gereja, perbuatan. Ya kan, sudah mulai dengan roh, sudah mulai dengan iman. Ya, saya percaya Yesus, ya kan? Tapi terus geser perbuatan. Saya oke kok dari perbuatan saya. Ya kan? Nah, jadi nanti ya kan akan tersandung. Saudara akan tersandung. Ada satu titik dalam hidup saudara bisa kecewa sama orang, saudara bisa sakit hati,
Terus saudara makanya kan ada orang yang, Tuhan Engkau di mana? Aku merasa Engkau jauh. Kenapa Tuhan? Nah gitu kan, kenapa? Karena tersandung. Karena prioritasnya udah beda. Ya kan, jadi perbuatan itu terus pakai takarannya sendiri. Saya kan nggak seperti dia. Saya ini udah banyak nolong pelayanan loh. Saya udah banyak begini. Nah itu kan. Jadi prioritasnya bukan iman, perbuatan. Ya kan? Nah, dikatakan karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Saya ulangi lagi, mereka tersandung pada batu sandungan. Jadi kalau saudara pernah tersandung, saudara pernah kecewa, apakah sama orang, sama Tuhan, saudara tersandung. Ada fondasi kepercayaan saudara yang bisa dirubah, yang perlu dirubah, supaya saudara bisa mulai mengalami itu integrated, keutuhan, keseimbangan. Waktu kita menjadikan Yesus sebagai kebenaran kita. Mereka tersandung pada batu sandungan, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Saudara, kita bisa hidup seimbang. Bagaimana? Tidak susah, tidak rumit. Kita harus rela izinkan kita terus-menerus merendahkan diri kita. Sebab Tuhan memberi kasih karunia kepada yang rendah hati. Rendah hati berarti kita mau percaya lagi. Kita mau diingatkan lagi. Nggak bosan-bosan. Kan ayatnya juga banyak itu di surat Rasuli. Bagaimana karena Yesus kita dibenarkan. Tadi saya udah sebut ayatnya dari Roma pasal 4. Karena Yesus, kesalahan saya nggak diperhitungkan sebagai kepada saya. Karena Yesus saya diperhitungkan sebagai benar. Bukan karena dedikasi saya. Bukan karena amal saya. Bukan karena saya benar, orang tua saya si anu dan si lain. Tidak. Karena Yesus. Amin, saudara. Perbuatan kita penting untuk memuliakan Dia, untuk nolong orang melihat ada Tuhan dalam hidup kita. Karena kalau kita suka ngomong Tuhan tapi tidak ada buahnya, itu kan orang bingung. Tapi kalau kita berarti iman kita nggak lagi on. Amin, saudara. Tapi kalau mereka lihat ada buahnya dalam hidup kita, itu nolong orang untuk melihat Tuhan dalam hidup kita, bukan untuk kebenaran kita. Makanya dikatakan Yesus tuh batu sentuhan dan batu sandungan. Batu sandungan bagi orang Yahudi atau orang Kristen atau siapapun yang mau dibenarkan karena perbuatannya. Amin, saudara. Tapi batu sentuhan, batu penjuru yang memelihara kita utuh waktu kita memprioritaskan kerajaan Dia, ya kan, apa yang Yesus perbuat untuk kita dan anugerah kebenarannya. Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi anugerah kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus dan anugerah kebenarannya. Itu Roma 14 ayat 17. Penjabarkan mengenai kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah seperti orang menabur benih. Waktu kita prioritaskan kerajaan Allah, ya kan, bagaimana karena Kristus kita dibenarkan, kesalahan kita nggak diperhitungkan kepada kita. Oleh sebab itu kasih karunia Allah terus mengalir dalam hidup kita. Kita mengalami lebih lagi restorasi, kita lebih lagi mau giat, kita lebih lagi mau kenal Dia. Nah berarti kita lagi ngalir. Tapi kalau kemudian kita suam-suam kuku, kita cuma nunggu sampai ada masalah, ya kan, baru kita nggak lagi ngalir sama Dia. Tapi puji Tuhan kita bisa, saudara, dengan terus-menerus kita bertekun. Kita ingatkan lagi, Yesus adalah batu penjuru. Karena Yesus, kerinduan hati saya nggak tahu kerinduan hati saudara apa. Karena bagi Allah nggak ada yang mustahil. Saudara, kerinduan hati saudara, apakah itu mustahil, apakah itu susah, apakah pokoknya mungkin mau sembuh dari penyakit yang dokter nggak bisa bilang sembuh. Saudara pengen pasangan hidup, aduh umur saya udah sekian, mana mungkin. Atau saudara, saya nggak tahu, saudara punya bisnis, atau pelayanan, atau pengen punya apa, saya nggak tahu. Bagi Allah nggak ada yang mustahil. Dikatakan kerinduan hati orang benar digenapin. Amin, saudara. Haleluya. Jadikan Yesus sebagai batu penjuru. Haleluya. Saudara terus menerus bertekun. Jangan pernah saudara bilang, saya sudah tahu, saya sudah hafal ayatnya. Itu bukan iman. Iman tuh saudara dengar lagi, saudara percaya lagi, saudara mengakuin lagi, saudara bersyukur sama Dia, saudara menikmati kebahagiaan. Saudara bisa, Bapak penuhi aku dengan hadirat-Mu, penuhi aku dengan sukacita. Oh Bapak, nyatakan diri-Mu. Saudara menikmati Dia, sebab saudara diciptakan, saudara dan saya diciptakan untuk berbahagia seperti Dia. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tuhan memberkatin, sampai ketemu di episode berikut. God bless.